Saatnya Ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, Anda Mbak Shirley. Halo Mbak Shirley. Halo Mbak Anita. Apa kabarnya Mbak Shirley? Baik ya. Iya, hari ini cerah ya kita semuanya ya, purple ya, ungu ya. Dan juga bersama customer service BSK Group ada Mbak Rinda. Halo Mbak Dita. Halo, ini juga cerah ya. Flower ya. Show Bella kata Syahri, ini flower ya. Sahabat sehat, Anda juga bisa bertanya selama talkshop ini berlangsung melalui nomor telepon kita di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, untuk konsultasi lebih lanjutnya juga bisa di talkshop kita di 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, dan juga bisa telepon langsung ya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari sahabat sehat yang bertanya mengenai Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Nah, jadi pertanyaan ini kita kumpulkan ya, dan sekarang pilihan-pilihan pertanyaan dari kalian akan kita bahas satu persatu. Semoga aja buat teman-teman yang mau telepon juga, kalau sempat waktunya kita bisa angkat dan juga kita bisa mendengarkan sekaligus juga menjawab ya pertanyaan dari sahabat sehat. Mbak Rinda, nah kali ini biasanya yang sering dikonsultasikan sama sahabat sehat apa aja nih? Iya Mbak, jadi kalau untuk yang sering dikonsultasikan tuh seperti kolesterol, asam urat ya, itu banyak sekali. Nah tapi kan kita nggak mungkin hanya ngebahas itu aja. Betul. Ya gitu. Nah kita ada juga beberapa mungkin penyakit yang mungkin masyarakat masih belum pernah kedengeran atau masih belum awam ya gitu. Tapi kalau untuk pertanyaan pertama nih Mbak ya, saya rasa mungkin setiap orang pernah ngerasain kayaknya ini ya. Betul. Jadi sakit ini adalah sakit keluhan sakit punggung dan juga pinggang. Nah ini dari Pak Putra yang ada di Sangatta. Usianya 54 tahun. Nah, kalau dari pekerjaannya sendiri sebenarnya Pak Putra ini nggak ada pekerjaan berat, nggak ada gitu. Sudah menikmati hari tua ya? Iya, benar gitu. Tapi memang pada saat di usia muda memang ya adalah pekerjaan dia memang yang beresiko seperti itu gitu ya. Tapi kok padahal di usia muda paling sakitnya selesai udah seperti itu. Nah, tapi kok pas di usia yang 54 tahun ini kok sering sekali yang namanya sakit punggung dan juga pinggang. Oke, baik. Tapi sebelumnya kalau Nita boleh tahu, Bapak siapa Pak Putra? Oh ya, Bapak Putra ini kan mengalami sakit punggung dan pinggang ya. Apakah beliau ini memang selalu rutin olahraga atau memang karena sudah selesai bekerja atau masa pensiun beliau tetap di rumah gitu? Iya, jadi kalau dari aktivitas sehari-hari sebenarnya itu paling kata Bapak gini, untuk olahraga tuh ya nggak begitu berat-berat juga gitu ya. Tapi ya setiap istirahat juga bagus-bagus saja. Tapi kok ngerasa sakit pinggang ya, punggung, nah makanya. Tapi Pak Putra ini pernah juga Mbak diobatin dengan cara diurut. Nah di cara diurut itu kan juga nggak maksimal ternyata hasilnya gitu. Tetap aja ngerasa sakit pinggang, sakit punggung juga seperti itu. Iya, baik ya Mbak Rinda, terima kasih sebelumnya. Langsung aja nih kita dengarkan penjelasan oleh Mbak Shirley. Bagaimana nih Mbak Shirley, menurut Bapak Putra sakit punggung, sakit pinggang, olahraga juga ya, mungkin udah melakukan olahraga juga. Apakah ini karena faktor makanan nih Mbak Shirley? Ya boleh ya. Jadi buat Bapak Putra yang memang keluhannya sakit pinggang, sakit punggung, apalagi di masa usia tua ya sekarang ya. Biasanya gini ya, kalau orang sakit pinggang, orang sakit punggung itu biasanya sih normal ya. Kita juga pernah kan ngalamin meskipun kita nggak tua-tua amat nih ya kan. Tapi kita biasa ngalamin ya kalau kecapean, kalau kurang minum ya kan. Misalnya juga kalau habis kerja berat, pindahan rumah misalnya kan, angkat-angkat ya kan. Atau misalnya pada ibu yang lagi hamil ya, perubahan postur pada tulang belakang, kemudian pada otot rahim yang menekan karena adanya janin juga bisa mengakibatkan yang namanya sakit pinggang. Nah, memang pada orang-orang tua sering sekali mengalami keluhan sakit pinggang. Kenapa? Karena pada area pinggang ini ada otot yang menopang, yaitu otot panggul ya. Kemudian ada ligamen-ligamen. Nah, pada orang-orang tua yang mungkin ya dia memiliki pelumas atau minyak di area situ, yaitu ada persendian juga kan. Itu biasanya mulai berkurang ya. Apalagi jika nanti mereka kurang minum. Nah, ini juga bisa. Nah, tapi ada juga loh indikasi penyakit tertentu yang menjadi alarm tubuh ya, sehingga kita mesti waspada, kita mesti aware. Karena begini, tubuh kita ini kan pandai ya, dia bisa memberitahukan, dia bisa memberikan alarm-alarm supaya kita itu bisa segera mengobatinya.
Kalau kita terus menerus mengalami sakit pinggang, karena pada dasarnya sakit pinggang ini akan hilang dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Ya, misalnya kalau kecapean 2 minggu paling lama akan hilang sendiri ya, dengan cara banyak minum. Kemudian kalau orang nggak hilang-hilang misalnya dengan cara dipijat juga hati-hati ya, apalagi kalau di area pinggang dipijat ya hati-hati, karena ada bagian-bagian ligamen otot kita yang kalau keseleo memang biasanya juga berbahaya ya. Nah, untuk Bapak Putra, apakah punya riwayat jatuh ya? Pernah jatuh nggak? Pernah cedera nggak? Kemudian apakah dulu riwayat pekerjaannya berat nih, angkat-angkat misalnya? Nah, ini juga pengaruh saat masa tuanya ya. Ini pengaruh saat masa tuanya. Jadi atau memang ada penyakit-penyakit lain tadi saya katakan ya, jadi mesti waspada, mesti hati-hati. Kalau kita sakit pinggang terus menerus ya, mungkin kita mesti waspada ya. Apa itu? Bisa jadi ada sesuatu penyakit yang berbahaya di area-area ginjal ya, kemudian ada penyakit berbahaya di sekitar saluran perkemihan ya. Bisa jadi karena ada infeksi saluran kemih, kemudian pada laki-laki bisa jadi prostat ya, bisa jadi batu ginjal, jadi macam-macam kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Nah, saran saya adalah begini, banyak dulu minum air putih ya, banyak minum air putih ya. Kalau dia nggak hilang dalam waktu 1 minggu, 2-3 hari, atau nyeri sekali, jadi skala nyerinya 1 sampai 10, misalnya di angka 8, 9, 10 nyeri sekali, ya memang kita harus periksa ya. Kemudian kalau memang dari dokter nggak ada keluhan apa-apa misalnya begitu, atau misalnya ada keluhan kayak batu ginjal atau hal-hal yang emergency ya, segera memang harus diobati. Nah, atau bisa juga begini, kalau memang ingin mencoba herbal ya, jauh lebih baik lagi, karena begini, herbal itu manfaatnya memang dia pelan ya pengobatannya, tapi pasti akan bisa. Jadi saran saya adalah boleh minum ya Biosepernya 2 kali 15 tetes, nanti dilihat perkembangannya ya, kemudian nanti sambil banyak minum ya dilihat. Kalau memang ada batu ginjal dia bisa juga loh, karena ada beberapa juga customer kita yang mengalami kondisi ini, batunya keluar seperti dia bilang itu yang pertama seperti apa ya, dia kata waktu itu ya, saya pernah ya kayak pasir-pasir, dia pernah telepon kita ya, jadi keluar seperti pasir-pasir, dia bilang, kemudian ada seperti biji-biji gitu. Saya bilang nggak apa-apa, itu bagus, berarti terus banyak minum ya. Kemudian kalau misalnya bapaknya capek sekali, memang harus nggak boleh angkat berat-berat ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini buat Bapak Putra, kondisi kesehatannya memang harus dijaga ya, karena takutnya nanti berakibat yang lain. Nah, seperti itu. Terus ditambah dong dengan kalsium ya. Pada Biosepen sendiri dia mengandung banyak herbal yang bisa membantu meregenerasi kembali, misalnya nih karena memang proses penuaan otot-otot ya, jadi situ banyak banget ada antioksidannya macam-macam. Jadi dalam herbal Biosepen ini lengkap sekali ya, ada yang namanya jintan hitam ya, kemudian itu bisa membantu untuk proses peradangan atau ada inflamasi, kemudian juga ada bunga rosella ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga ada akar alang-alang sebagai antibakteri, antipiretik, antiinflamasi. Jadi memang lengkap sekali ya di Biosepen ini, jadi bisa mulai dipakai, mulai dikonsumsi ya perlahan-lahan sambil banyak minum, dibantu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sherly. Jadi memang untuk bapaknya, apakah mungkin diingat kembali ya Bapak dulu dengan pekerjaan yang berat, apakah pernah cedera, atau juga kadang-kadang orang tua itu juga pernah bilang, kita kalau nggak gerak kayaknya sakit deh badannya gitu, karena kebiasaan gerak betul. Mungkin ya. Jadi ya jangan lupa selalu konsumsi Biosepen, jamu tetesnya orang Indonesia. Karena di dalamnya ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, biji jintan, akar alang-alang, tebu gambil, dan juga ketan hitam, satu lagi bawang putih ya. Nah, dari sini Mbak Rinda apakah ingin menambahkan, boleh? Iya, jadi untuk Pak Putra ataupun juga para sahabat sehat ya, itu sebenarnya sakit pinggang dan punggung ini sebenarnya ya mungkin kita kedengarannya terbiasa ya gitu Mbak ya, tapi kalau ini sakitnya sampai 2 minggu lebih, bahkan sampai berbulan-bulan, wah berarti kita harus waspada juga gitu ya. Apalagi sakit ini disertai juga dengan demam ataupun juga paha sudah terasa mati rasa ya. Terus setelah saat kita batuk, pinggang terasa sakit, ataupun ada gangguan pada saat kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau sudah kondisi-kondisi seperti ini, nah kita harus perlu waspada ya. Yang pertama ya pasti kita harus periksakan dulu ke dokter. Mungkin ada juga gejala-gejala penyakit yang kita nggak
nggak tahu ini ternyata dampak dari penyakit tersebut ya. Jadi sebaiknya untuk Pak Putra dan juga para sahabat sehat kalau merasakan gejala yang sudah sampai seperti ini, sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Dan untuk itu sahabat sehat silakan konsultasi juga. Tapi sebelumnya terima kasih ya Bapak Putra sudah memberikan pertanyaan dan juga mengenai pengalamannya yang ia rasakan saat ini atau riwayat ya yang Bapak Putra rasakan saat ini. Semoga penjelasan dari Mbak Sherry dan juga Mbak Rinda bisa membantu atau menjawab ya keresahan-keresahan Bapak Putra. Nah untuk itu nanti Bapak Putra juga boleh konsultasi lanjutan lagi dengan dokter di rumah sakit terdekat atau juga bisa konsultasi nanti lebih lanjut bersama kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Sahabat sehat jangan kemana-mana ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sahabat sehat, mau tahu nggak rahasia sehat segar bugar dari Bapak Presiden kita, Jokowi? Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah. Biasanya saya kalau pagi itu minum jamu. Jamu ini dari campuran temulawak, jahe, kunyit, ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk rajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air panas, saring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu. Udah tahu kan rahasia sehat, segar dan bugar dari orang nomor 1 di Indonesia? Eits, tapi tenang, buat kalian yang gak mau ribet, kita punya solusinya. Minum Bio7. Karena Bio7 mengandung bahan herbal alami seperti temulawak, daun salam, daun pandan, dan gambir. Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor telepon 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Mau kemana bro? Kerja lah bro. Buset dah, kerja terus bro. Dari Senin sampai Minggu nggak ada berhentinya. Ya iyalah, mumpung kita masih muda nih bro. Jadi kerja keras, biar di masa tua nanti bisa santai sambil duduk minum kopi di depan teras. Amin. By the way nih, kerja keras sih boleh, tapi ingat kesehatan. Tapi kamu kuperhatikan segar terus tiap hari. Rahasianya apa sih? Rahasianya yang pertama, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, makan teratur. Yang ketiga, jangan lupa olahraga bro. Nah, yang terakhir ini, yang paling penting. Ini nih, tiap hari aku minum Bio7 yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia. Nah, Bio7 ini mampu menjaga kesehatan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, bener juga ya. 1, 2, 3, focus. Siapa sih yang gak mau sukses di usia muda? Pasti semuanya mau kan? Kerja keras dan kerja cerdas aja gak cukup. Harus diimbangi dengan kesehatan yang prima. Kamu pasti gak mau kan? Udah capek-capek kerja bagai kuda, pas mau menikmati hasilnya, malah sakit. Jangan sampai deh, duit yang udah bertahun-tahun dikumpulin, terkuras habis karena penyakit. Makanya, biar sehat, segar, dan bugar selalu, minum ini nih, Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Dan kembali lagi program Ngobrol edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shelly dan juga Mbak Rinda yang masih stay untuk menantikan pertanyaan dari sahabat sehat. Dan juga bisa mendapatkan produk Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia di apotik dan toko obat herbal terdekat di wilayah Anda atau di radio yang menyiarkan talk show ini berlangsung. Bisa hubungi call center kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi ya, 0812 23235544. Marilah kita lanjutkan lagi nih ya, Mbak Rinda. Setelah tadi Bapak Putra, ada Bapak siapa lagi nih atau Ibu siapa nih yang ingin konsultasi? Kali ini sekarang ibu-ibu Mbak ya. Ini ada dari Ibu Lina di Balikpapan, usia 37 tahun. Jadi Ibu Lina ini punya keluhan mengenai penglihatannya tuh kurang jelas ya. Tapi dari Ibu Lina nih untuk pakai kacamata disarankan masih nggak mau gitu. Jadi kalau bisa ya diobatin dulu deh gitu kan sebelum pakai kacamata. Nah kira-kira gimana ya dengan Bio7 ini seperti itu. Oke baik, terima kasih Mbak Rinda. Langsung aja kita dengarkan penjelasan oleh Mbak Shirley. Silahkan Mbak Shirley. Boleh saya tahu Ibu Rina ya? Lina, Ibu Lina usia berapa? 37 tahun Mbak. Oh masih muda sekali ya, seperti saya dong. Iya, jadi memang benar ya kalau kita itu menjaga pola hidup sehat, pastinya yang paling penting itu mata. Ada loh orang-orang zaman-zaman dulu itu di kampung itu matanya biar udah tua tapi tetap masih bisa oke ya. Nah, memang itu mata ini penting banget kita jaga ya, supaya kita nggak cuma terang lihat uang doang ya, tapi kita juga terang lihat semuanya ya, masih bisa membaca. Kalau misalnya mau mengaji ya, kemudian mau beribadah bisa masih membaca kitab-kitab suci kita ya kan, itu keren banget ya kan. Kemudian kalau udah nenek-nenek masih bisa ngajarin cucu, wah itu juga keren banget ya. Kalau kita masih matanya masih sehat. Nah memang ada beberapa orang ya sudah mengalami kondisi mata kabur bahkan sejak dari muda. Nah hal ini macam-macam, bisa karena faktor genetik ya, bisa karena faktor gaya hidup, misalnya contoh membaca terlalu dekat ya, terpapar yang namanya secara visual ya, baik itu komputer, handphone ya, ataupun misalnya nonton TV terlalu dekat. Kemudian memang ada kelainan bawaan dari lahir. Nah, tapi yang paling banyak itu terjadi ya karena orang itu mengalami diabetes ya. Kalau pada orang tua ya kondisi ini banyak loh terjadi, bahkan juga anak-anak muda. Orang yang terlalu banyak makan gula ya berdampak kepada yang namanya retinopati diabetik ya, itu sama gejalanya mulai kabur ya, penglihatan mulai buram ya, mulai sulit membedakan warna. Kemudian juga bisa dikarenakan adanya hipertensi. Orang yang hipertensi biasanya mengalami pusing diikuti oleh area matanya. Kenapa? Karena pembuluh darah di sekitar mata sangat kecil ya. Pembuluh darah yang begitu kecil inilah yang mengakibatkan ketidakmampuan ya mengirimkan asupan, mengirimkan nutrisi, oksigen yang akan mempengaruhi retina kita membaca atau melihat cahaya atau melihat sebuah benda di depan kita. Nah entah itu membaca atau entah itu melihat warna atau apapun, itu akan dipengaruhi. Nah biasanya mengalami penglihatan yang buram, misalnya contoh ada dua gambar, ada dua bayangan gitu ya, atau misalnya dia sulit membedakan nih antara warna merah atau warna pink atau warna hijau, jadi dia susah bedakan. Nah ini akibatnya. Kemudian bisa diikuti dengan kondisi di mana orang yang juga selain orang yang diabetes ya, juga orang yang juga mengalami kekurangan gula juga bisa mengalami penglihatan kabur, tetapi ini hanya berlangsung sebentar. Nanti kalau dia udah minum lagi yang manis, dia udah oke lagi ya kan. Kemudian juga ada orang yang mengalami mata kabur ini karena pernah cedera ya, pernah jatuh, atau pada usia-usia lansia ya. Ini juga dipengaruhi oleh tadi faktor usia ya, sehingga ketidakmampuan mereka melihat pada retina mereka. Tapi yang terbanyak adalah karena diabetes. Seperti itu. Nah, kalau diabetes ya, Bio7 udah jangan dilakukan lagi ya. Jadi semua ya, beberapa dari bahan-bahan herbal yang dalam Bio7 ini rata-rata memang dipakai untuk tubuh kita itu sebagai antioksidan dan pencegahan diabetes. Artinya dia mengontrol gula darah. Nah, kenapa kok orang diabetes bisa matanya kabur? Karena begini, gula darah yang tidak terkontrol ya akan menyebabkan pembengkakan di area retina kita, sehingga kalau dia bengkak dia nggak bisa melihat dengan jelas. Ini yang paling banyak terjadi seperti itu. Jadi boleh mulai konsumsi Bio7 ya kepada Ibu Harus Lina, iya, usia 37 tahun, masih muda banget ya. Masih muda banget. Jadi boleh mulai dikonsumsi karena Bio7 sendiri juga dia
memiliki banyak ya zat-zat aktif yang dapat membantu kembali ya meregenerasi sebagai antioksidan dalam tubuh kita. Kemudian dia bisa mengontrol gula darah kalau dia memang karena diabetes seperti itu. Oke, jadi tanda-tandanya atau gejalanya bisa karena itu ya, diabetes ya. Ya, karena memang apakah dia ada trauma, terbenturkah dia, atau memang dia memang ada diabetes, atau tadi saya katakan dia mungkin ada kondisi di mana cedera misalnya, atau misalnya tekanan darah tinggi dari hipertensi ya, itu bisa semuanya kena. Oke, jadi kalau selain mata yang matanya yang kurang melihat gitu ya Mbak Shirley, kira-kira selain mata apalagi tuh yang mendukung kalau ini memang fix, ini kayaknya memang gejala diabetes nih gitu. Siapa tahu kan ibunya kan kurang percaya kalau cuma untuk satu Harus ya. periksa gula darah. Oh, gula Iya. darah ya. Gula darahnya harus diperiksa tuh ya. Kalau misalnya dia pemeriksaan gula darah seperti yang saya sudah sebutkan beberapa waktu yang lalu, kalau dia di atas ya 120 pada saat dia puasa 8 jam. Jadi kalau dia makan malam, besok paginya dia periksa. Kalau dia di atas 120 berarti dia ada resiko kecenderungan ke sana. Kalau dia 4 jam atau 2 jam dia di atas 140 atau di atas 150, berarti dia ada kecenderungan juga, ada kecenderungan dia mengalami diabetes. Apalagi kalau sampai diperiksa dia apa namanya 180 atau 70, wah itu sudah fix banget itu. Harus penanganan lebih lanjut Iya. ya. Jadi jangan ditahan-tahan ya untuk Ibu Lina. Jadi jangan takut juga. Lebih baik kita tuh mencegah ya. Kalaupun memang untuk harus menggunakan kacamata, mungkin ada memang orang yang memang diharuskan untuk pakai kacamata karena udah mungkin terlalu lama gitu ya. Tapi sebenarnya gini ya, kalau kita minum atau makan antioksidan itu kita nggak perlu pakai kacamata. Jadi Jadi kita nggak perlu. di usia 37 masih bisa dicegah ya. Iya sangat bisa dong. Malahan saya pernah loh ketemu seorang ibu, saya lupa waktu itu kita ke rumahnya ya Mbak Rinda ya. Ibu Tasmia. Ibu Tasmia, dia nggak pakai kacamata loh. Dia masih melihat dengan normal. Karena tadi dia punya gaya hidup yang baik sekali. Dia juga konsumsi herbal kita ya. Jadi herbal yang lain lagi ada dia konsumsi, sama Bio7 juga dia konsumsi. Jadi memang kita itu memiliki beberapa herbal yang kita punya, memang ya ada yang namanya King Pananus juga, ada yang namanya Bio7. Nah, ini saling mendukung. Jadi antioksidan dalam herbal inilah yang akan membantu tubuh kita. Kalau kita terus-menerus pakai obat tetes mata, minum-minuman obat-obat untuk mata, untuk suplemen mata ya, kita juga perlu perhatikan tidak semuanya bagus loh. Ada kan kadang-kadang mengandung gula ya, sukrosa misalnya, mengandung kalau kita lihat ya aspartam dalam kemasan-kemasan obat. Nah itu malah yang tadinya kita bagus untuk suplemen kita, malahan ternyata ini lebih parah loh. Dia punya gula lebih jahat loh dalam tubuh kita, apalagi kalau dia punya diabetes. Jadi tidak semua suplemen ini bagus. Kita mesti periksa kandungan, komposisinya apa, ya kan? Yang paling aman ya herbal, ya kan? Herbal tuh nggak ada manis-manisnya, ya kan? Dia memang manis alami dari tumbuhan. Jadi nggak akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Bahkan kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak bermasalah, tidak ada efek samping. Oke, baik, terima kasih Mbak Shirley. Dan ini semoga aja menjawab ya pertanyaan dari Ibu Lina. Jadi Ibu Lina kalau bisa cek gula darahnya dulu. Benar. Ya, dan juga jangan takut untuk diperiksakan karena lebih cepat lebih baik ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, apalagi kalau udah makin parah. Nah, dari tanggapan ini kira-kira Mbak Rinda boleh menambahkan? Iya, jadi untuk Ibu Lina ya, apalagi usianya masih 37 tahun kan masih cukup muda gitu ya. Apalagi Ibu Lina juga dia seorang ibu pekerja juga Mbak ya, pekerja kantoran juga. Nah, jadi untuk Ibu Lina ya pastinya kalau kita nggak mau pakai kacamata ya pola hidupnya juga harus dirubah ya. Banyakin makan sayur dan juga buah-buahannya seperti apa sih? Ada wortel, ada melon, ada mangga, ada alpukat, ada semangka gitu ya. Kita cari yang mudah aja yang ditemuin gitu kan. Jadi diimbangi juga dengan Bio7. Jadi Bio7 dan juga pola hidup yang sehat, insya Allah pasti bisa membantu. Iya, Mbak Nini. amin. Saya mau Atau- tambahkan nih Mbak Nita. Boleh? Misalnya kan kita kan apalagi kalau ada orang kantoran ya. Iya, bener. Ya kan capek tuh, misalnya contoh depan komputer. Iya, ya tadi kan? mau bahas itu juga. Ya kan? Itu Iya, jangan, betul-betul. jangan kalau mata kita udah lelah itu biasanya dia mulai berair. Iya, Nah, itu iya, tandanya benar. ya. Waktu mata mulai berair, jangan diambil tisu diusap terus disuruh kerja lagi, jangan. Waktu mata mulai berair, ambil tisu diusap ya. Kalau enggak dikedip-kedipkan terus keluar. Lihat warna-warna di luar sana. Jadi kalau di kantornya cuma warna hitam atau misalnya cuma warna putih, itu juga berpengaruh. Jadi keluar ya, misalnya keluar jendela gitu ya, lihat warna-warna banyak. Nah, waktu kita melihat banyak warna, ini merelaksasi retina kita, mata kita. Itu salah satu triknya. Kemudian minum air. Ya, minum air yang banyak. Nah, pada saat mata kita lelah begitu. Jadi jangan kalau matanya udah capek, jangan malah diusap ya. Berair nih misalnya sudah mulai berair, sudah mulai penat,
kita usap, kemudian kita tetap aja Dilanjutin kerjakan, lagi. dilanjutin, jangan. Dan dipaksakan ya. Iya nggak boleh, tapi kita mulai keluar ya, lihat macam-macam, lihat rumah-rumah gitu atau yang warna-warni, pokoknya warna-warni ini membantu untuk mata kita bisa kembali relax gitu ya. Terus minum air. Oke, jadi biar kita juga nggak dehidrasi ya. Oh ya, saya mau tambahkan nih, Bio7-nya nggak boleh diteteskan di mata loh ya. Oh iya. Ya, Waktu itu ada nggak konsultasi memang tidak disarankan untuk di mata iya, ya. tidak boleh ya. Jadi wah ini kayaknya herbal bagus nih, terus ditetes di mata nggak boleh ya. Jadi untuk konsumsi tubuh aja Ya, ya. Nita jadi ingat nih Mbak Shirley, Mbak Rinda, waktu ada ini kuliah online ya. Jadi ada salah satu dosen laki-laki ya si bapak ini, tapi di Instagram Iya. ya, di Instagram ya. Jadi ada salah satu mahasiswanya itu merekam ya, si bapak ini ngajar ya, karena saking ngantuknya bapak ini tidak istirahat, tidak tidur, tapi dia oles di bagian bawah matanya itu dengan ini aromaterapi, pedes jadinya. Jangan juga seperti itu ya. Akhirnya diusap pakai tisu, nggak Iya, kelar-kelar, jadi cuci kena muka semuanya, akhirnya kena semuanya jadinya, merasa dingin-dingin kali ya, dingin-dingin pedih gitu ya. Dan juga untuk itu sahabat sehat, silakan untuk konsultasi. Terima kasih sebelumnya Ibu Lina sudah memberikan pernyataannya, semoga ini bisa menjawab ya. Yang lainnya juga boleh, silakan konsultasi lebih lanjut di 0812 2323 5544. Kalau mau telepon, SMS atau WhatsApp di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sering beraktivitas atau bepergian keluar rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan dan selalu mengkonsumsi Bio7, solusi di masa pandemi. Minum Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes mampu menjaga stamina dan meningkatkan imun tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotek, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dim, ntar ada turnamen basket U35 nih. Ikutan nggak? Oh, gila lu bro. Ingat umur. Ntar yang ada malas maput lagi di lapangan. Ya udah kalau gitu, aku aja deh yang ikut. Tapi ntar jangan lupa datang ke lapangan ya. Nonton. Ah, ya. Wah. Keren banget kamu mainnya bro. Tembakan 3 point kamu itu loh masih akurat. Padahal umur sudah separuh jalan. Yoi bro, walaupun usia terus nambah, tapi semangat gak boleh berkurang. Dan pastinya aku sering mengkonsumsi ini nih. Botol apaan ini bro? Ini namanya Bio7. Minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes setiap hari agar stamina dan daya tahan tubuh Anda semakin oke. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotek, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Jadi Bio7 sekali lagi ya, Nita ingin mengingatkan kalau teman-teman ingin mendapatkan herbal dalam satu kemasan itu sudah ada 10 ya. Ada apa aja? Ada bawang putih, kulit manggis, bunga krisan, daun salam, biji jintan atau habatus sauda, akar alang-alang, tebu gambil dan juga ketan hitam ya. Dapatkan Bio7 di apotek dan juga toko obat herbal terdekat di kota kamu. Silahkan juga bisa hubungi call centernya di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Karena ini segmen yang terakhir ya, kita masih sempat nih untuk menjawab pertanyaan dari sahabat sehat. Silakan Mbak Rinda. Iya Mbak, jadi untuk selanjutnya Mbaknya ini ada datang dari Pak Surip. Pak Surip ini punya keluhan ambien, tapi ambien itu udah selama 5 tahun ya. Nah, terus itu
kalau dari Pak Surip ini memang nggak ingin operasi gitu, jadi belum dikonsultasikan juga gitu. Cuman Pak Surip itu dalam pikiran dan juga bayang-bayangannya ngerasa bahwa oh ambien ini seperti harus dioperasi atau enggak ya gitu. Tapi saya nggak mau dioperasi Mbak. Nah kira-kira gimana ya? Apakah memang ambien itu harus dioperasi atau memang ya udah, maksudnya ya seperti kayak kambuh-kambuhan ya, penyakit yang kadang keluar, kadang tidak, seperti itu. Oke, baik Mbak Rinda. Ini dari Bapak Surip. Bapak Surip ya. Mbak Shirley ya, ini dari Bapak Surip ya. Lupa tadi mau ngomong apa. Nyebut namanya aja hampir lupa nih, mohon maaf ya. Ya, jadi Bapak Surip ini menderita ambien kurang Iya. lebih selama 5 5 tahun, tahun benar. gitu ya. 5 tahun, Takut wah, untuk lama dioperasi gitu ya. Jadi bagaimana nih Mbak Shirley? Iya, untuk Bapak Surip ya, memang ambien ini dia tuh sebenarnya kondisi peradangan ya, peradangan di area anus. Nah, di anus kita itu ada namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itulah yang kemudian dia itu meradang. Kenapa? Karena tadi banyak faktor. Yang pertama karena defekasinya keras ya, sering ngeden. Kalau pada ibu hamil, tekanan dalam bawaan janin ya pada saat dia hamil itu juga bisa menekan ke bawah. Kemudian bisa juga karena faktor genetik ya, tapi itu hanya seberapa persen saja, kecil sekali persentasenya. Jadi yang paling banyak itu karena tadi suka mengeden ya, makanan-makanan yang tidak berserat ya, makan keras, hanya karbo saja dimakan, tidak ada seratnya, tidak ada sayur, tidak ada buahnya. Kemudian bisa jadi karena juga ini mengangkat beban berat ya pada saat dia masih bekerja, mungkin begitu. Jadi sering naik turun angkat, misalnya kuli bangunan atau kuli di Kuli panggul ya di pelabuhan gitu. Itu biasanya terbanyak mengalami kondisi ambeien. Nah, ambeien sendiri dia ada fase-fasenya. Fase 1 ya, dia muncul ya, keluar darah, tapi dia mengeluarkan darah sedikit gitu ya pada saat BAB. Kemudian fase kedua dia mulai keluar dan mengeluarkan darah. Fase ketiga tapi bisa dimasukkan. Fase ketiga dia mengeluarkan darah tapi dia sudah mulai mengeras ya, dan sulit untuk dimasukkan. Yang fase ketiga keempatnya ini dia mulai mengering, mengeras dan tidak bisa lagi dimasukkan ya. Meskipun dia sudah tidak mengeluarkan darah tapi dia mulai mengeras, biasanya sudah berwarna kehitaman, kecoklatan begitu. Nah, kalau kondisi inilah yang biasanya terbanyak harus dioperasi. Nah, jadi kita lihat dulu nih kondisi ambeiennya. Ya kan, kalau kondisi ambeiennya sudah di tahap mana nih? Kalau dia masih bisa dimasukkan ya, meskipun dia mengeluarkan darah, ini masih bisa diobati. Tapi kalau dia sudah mulai mengeras ya di fase terakhir ya, ini yang harus memang dipotong atau dibuang. Kenapa? Karena dia mengganggu estetika ya, kebagusan, kecantikan kulit kita, atau dia mau mengganggu sekali pada saat bapak ini mungkin duduk ya, ada yang mengganjal begitu. Apalagi kalau sudah 5 tahun, ini udah cukup lama loh, ya kan? Setahun saja bisa jadi fase keempat, apalagi sudah 5 tahun pasti udah mengeras ya. Kalau sebab itu saran saya sih memang kalau memang ini ya memang harus dioperasi ya, kecuali tadi di fase-fase yang tadi 2-3 itu masih bisa dibantu dengan pengobatan ya. Kemudian juga kalau dia misalnya gini, pada orang yang begini kan imunitasnya juga turun ya, apalagi kalau dia mengeluarkan darah yang banyak. Apakah masih mengeluarkan darah ya? Kalau untuk dari darah itu sebenarnya kadang-kadang Mbak, Kadang-kadang gitu, kadang ya keluar, kadang enggak gitu. Tapi ya mungkin Pak Surip ini ngerasa nggak nyaman juga ya, atau mungkin udah terlalu besar Terlalu juga lama kayaknya. Iya, kalau Terlalu duduk lama pasti nggak juga. enak Iya, ya, pasti benar, ada yang duduknya nggak mengganjal enak. ya, ada yang mengganjal dan itu nggak nyaman sekali. Memang kalau sudah di fase ini memang harus dioperasi ya, harus dioperasi. Nah, kalau misalnya kita itu tadi saya katakan ya, jangan nunggu sakit dulu baru menggunakan herbal ya. Memang ada kondisi, ada sebuah keputusan pilihan yang kita harus ambil ya dalam kita menentukan kesehatan kita. Kalau sudah fase seperti ini sudah fase lanjutan ya. Jadi memang herbal apakah bisa menolong ya, tetapi kalau sudah mengeras seperti itu agak susah ya, karena bagaimanapun juga herbal itu kan bekerjanya pelan ya, tapi pasti memang. Nah, untuk bapaknya sendiri yang kita takutkan itu sebenarnya kalau dia memang bisa menyesuaikan ya dengan kondisi ambeiennya, mungkin sudah keras seperti itu dan mungkin hanya sudah tidak mengeluarkan darah atau masih mengeluarkan darah sedikit. Yang paling bahaya itu dampak akibat banyaknya darah yang keluar. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Dia bisa anemia loh. Kemudian kurang darah. Kemudian dia bisa mengalami gangguan yang lain ya. Bisa kalau kita sering mengeluarkan perdarahan kan lama-lama juga mengalami metabolisme tubuh yang tidak baik. Artinya juga akan berpengaruh kepada nanti suka pusing ya. Daya tahan tubuh menurun. Ini yang juga paling bahaya. Akibatnya apa? Akibatnya malah merembet ke penyakit yang lain.
Belum lagi begini, kalau kotoran lewat ya, kotoran maaf kata feses lewat ya, itu kan dia bergesekan gitu ya dengan kondisi luka itu ya, itu bisa mengakibatkan infeksi. Dan lama-lama kalau dibiarkan jadi tumor, ini bahaya. Jadi memang saran saya adalah kalau masih bisa dibantu, ditolong ya Bapak sambil minum juga Biosepen, nggak apa-apa untuk daya tahan tubuhnya, untuk mencegah anemianya, ya, untuk meningkatkan imunnya karena dia supaya nggak jatuh dalam kondisi yang bertambah-tambah parah. Nah tapi memang kalau dia sudah berwarna hitam dan mengeras memang harus dioperasi. Oke baik, jadi buat Bapak Surip ya, segera konsultasikan lebih lanjut, dan juga kalaupun memang diperintah untuk dioperasi, sebaiknya memang harus dioperasi ya. Jadi tidak mengganggu estetika dan juga tidak mengganggu ketika Bapak Surip duduk ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Shirley, dan sampai sini apakah Mbak Rinda ingin menambahkan? Iya, jadi untuk Pak Surip ataupun juga para sahabat sehat yang mungkin menderita ambeien ya, atau mungkin kita juga mau mencegah ambeien ya Mbak ya. Yang pertama kita konsumsi makanan yang berserat ya, benar seperti kata Mbak Shirley gitu. Kalau makanan kita terlalu banyak makan karbo, kita nggak ada serat kan jadinya fases mau keluar kan juga pastinya susah atau mengeras gitu Mbak ya, nggak lancar. Setelah itu juga minum air putih yang cukup ya, minimal sehari 2 liter. Setelah itu terapkan kebiasaan BAB yang sehat, itu seperti BAB-nya ya jangan ngenjen gitu ya. Terus itu juga pada saat kadang banyak loh Mbak, bahkan teman saya sendiri kalau BAB tuh harus bawa handphone gitu kan, jadinya tuh ngerasa kayak kalau kita BAB nggak ngapa-ngapain ngapain ya aja, karena mereka mikirnya gitu. Bete ya. Sekarang ya gitu semua ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Kalau nggak lihat handphone, denger lagu. Iya gitu, jadi tuh kayak harus ada ngapain gitu ya selain itu. Nah kayak setelah itu juga kamar mandinya nggak dipasang TV ya. Jadi konten ya. sekalian gitu ya. Setelah itu juga olahraga, banyakin aktivitas gerak, jangan terlalu banyak duduk, dan juga jangan menunda BAB. Betul ya, itu jadi kalau betul. udah dirasa perutnya udah mules, jangan ditahan-tahan ya. Betul sekali itu, jangan menunda BAB. Kadang-kadang ini banyak loh pada wanita Iya. sama anak-anak ya. Anak-anak pada sama wanita paling banyak suka menunda BAB. Kalau laki-laki dia kayaknya begitu ada rangsangan untuk buang air langsung lari ya kan. Kalau perempuan itu Dimana aja itu. apalagi kalau bajunya ribet ya. Aduh nanti aja dia masih pakai baju cantik ya kan. Nanti aja BAB-nya di rumah aja. Nah ini nggak boleh loh. Ini menjadi ya tekanan pada tadi, pada pembuluh darah yang tadi yang ada di sekitar anus kita. Ini juga pencetusnya daripada ambeien loh. Iya, Gitu. Mbak Syarin tadi ingin menambahkan ketika ada mungkin kita tidak BAB ya selama 4 hari, 3 hari, saya tuh biasanya panik ya 3 hari 4 hari. Kadang-kadang kita tuh langsung tiba-tiba makan sayur atau enggak langsung minum air gitu ya, biar bisa cepat. Karena kejadian dulu pengalaman Nita ya waktu di usia 15 tahun ya, lama banget ya Allah. Ini 13 tahun kayaknya ya. Waktu di usia 15 tahun ya, tidak bisa BAB sampai masuk rumah sakit ya, sampai dibantu dengan obat dokter dan juga ini nih bantuan yang kita beli di apotek. Tahu ya? Tahu ya warna hijau-hijau ya. Nah, pakai itu. Ternyata solusinya cuma itu dan juga kurang air. Solusinya apa? Dicucuk pakai ini apa yang Pencahar. ada air, iya itu yang ada air di dalamnya, baru yang disemprot ke dalam ini ya saluran feses kita gitu. Nah, ini saya mau tambahkan ya. Sebenarnya itu Karena nggak tahu caranya. obat pencahar ya. Obat pencahar itu kalau kita gunakan terus-menerus ya, itu akan menumpulkan ya. Kita punya otot-otot syaraf untuk defekasi di sekitar kita punya anus. Jadi kalau kebanyakan aduh susah BAB, pakai itu semprot ya kan, langsung pakai obat pencahar ya, tinggal tusuk 15 menit keluar. langsung ada rangsangan. Nah, ini untuk awal-awal tidak apa-apa, tapi kalau kita gunakan terus-menerus 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, ini akan menumpulkan ya kesensitivitasan kita saat kita ingin punya rangsangan buang air besar. Oke. Jadi nggak boleh terus-menerus. Kalau Berlebihan dibaca tidak juga baik juga ya. Iya, kalau misalnya nggak percaya silahkan dibaca di dalam dia punya apa namanya itu, nggak boleh juga Kemasan, terus menggunakannya, apalagi pada anak-anak. Anak-anak kenapa susah BAB? Karena susunya bisa kekentalan. Ya, ada reaksi daripada susu protein whey yang dia minum. Jadi memang pada anak-anak itu kita lihat kalau kita kasih dia minum susu, dilihat oh susunya kayaknya BAB jadi keras nih, ya kan? BAB yang sehat itu dia tidak boleh seperti BAB-nya maaf kata fesesnya kambing, itu nggak sehat. Jadi bulat-bulat kecil-kecil itu nggak sehat. Yang sehat itu yang bentuknya panjang, lonjong, itu yang sehat. Berarti ususnya sehat. Oke. Ya, jadi ya nggak juga kita harus liatin ya, periksa ke bawah nih gimana nih, nggak juga. Tapi harus ngerasanya kalau lancar Iya. aja ya. Kan kita bisa rasain ya, kalau dia plung
plung, tes, nah itu mantap sehat. Sesuai bentuk usus ya. Iya ya. Nah kalau dia plung plung plung, nah itu pada anak-anak tuh nggak sehat. Berarti susunya ya. Kalau masih dia minum susu, kemudian kalau pada orang dewasa bisa langsung dikasih serat, minum makan sayur, minum minuman yang kaya akan vitamin C ya kan, salah satunya adalah Bio7. Boleh kok dikasih ke anak-anak, tapi tetesannya dikurangi ya kan. Kalau orang dewasa 15 tetes, anak-anak bisa 5 tetes. Jadi aman seperti itu. Nah, terus tadi yang Mbak Nita sampaikan tadi ya, harus benar banyak minum air putih. Jangan banyak minum teh. Teh itu membantu kita untuk konstipasi loh. Jadi dia bisa mengeraskan kotoran kita. Seperti itu. Oke, baik Mbak Shirley. Terima kasih banyak ya udah dijelaskan secara rinci. Jadi memang untuk penggunaan obat pencahar itu juga tidak boleh berlebihan nih ya. Karena bisa tidak ada lagi nanti yang rangsangan untuk kita buang air besar gitu. Sensitivitasnya nanti berkurang. Iya. Ini pengetahuan baru juga nih buat saya ya. Nah, sampai sini ya kira-kira kita udah di penghujung, saatnya untuk kesimpulan. Bagaimana nih kesimpulannya dari Mbak Rinda yang sudah kita bahas dari awal sampai segmen yang akhir? Iya, jadi untuk para sahabat sehat ya, kita udah ngebahas mengenai masalah sakit punggung dan pinggang, penglihatan kurang jelas, bahkan sampai ambien yang mungkin dirasa sudah mengerikan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa nih, ada solusinya. Solusinya dengan apa? Dengan Bio7. Jangan tunggu adanya penyakit dulu baru untuk mau mengobati, tapi gimana kita harus bisa mencegah penyakit-penyakit yang datang di dalam tubuh kita. Gimana sih cara ngedapetin Bio7? Bisa hubungi di call center 08 1323235544. Ada juga sudah di apotek terdekat atau mau langsung pesan antar di rumah juga bisa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda. Selanjutnya oleh Mbak Shirley. Iya, sebelum saya boleh? memberikan kesimpulan, tadi sudah saya lihat ada yang bertanya ya. Tadi ada yang bertanya mengenai nyeri haid. Berkaitan dengan yang kita bahas hari ini, yaitu nyeri pinggang. Kenapa pada wanita mengalami nyeri haid dan nyeri pinggang ya pada saat dia haid? Itu karena tadi terjadinya ruptur atau rontoknya ya dinding di sekitar rahim kita. Karena tadi yang harusnya dibuahi tapi kan tidak ada pembuahan karena kita mungkin belum menikah ya kan. Nah, namanya ada hormon prolaktadin ya. Jadi ini mempengaruhi rupturnya. Jadi ada kontraksi di sana sehingga makanya kenapa darahnya menggumpal keluar ya. Itu namanya dia tadi ada kontraksi. Nah, kontraksinya ini menyebabkan nyeri pinggang. Ini normal ya. Banyak minum, banyak istirahat aja. Nggak harus minum obat tertentu. Kalau Bio7 gimana? Nah, Bio7 sudah bagus, sudah ada antipiretiknya, anti nyerinya ada. Dalam akar alang-alang, dalam jintan hitam itu ada antipiretiknya. Jadi aman ya. Kemudian kesimpulan saya adalah begini, jangan menunggu penyakit ya. Kayak tadi ada yang tadi udah 5 tahun ambeien ya. Wah, ini sayang sekali. Jadi memang jangan menunggu parah ya, tetapi lebih awal pencegahan kita obati dari sekarang ya. Karena tubuh kita ini peradangan itu terjadi bukan secara tiba-tiba gitu, tapi ada prosesnya. Jadi kita bantu tubuh kita supaya lebih sehat dengan cara apa? Konsumsi Bio7 secara teratur begitu ya. Baik Mbak Shirley, terima kasih banyak ya. Dan juga terima kasih sebelumnya untuk sahabat sehat yang sudah bertanya ya. Nah, demikian program Ngobrol edisi hari ini. Ngobrol Sehat, terima kasih atas kebersamaannya Mbak Rinda, Mbak Shirley, terima kasih banyak ya. Dan juga kita akan bertemu kembali program Ngobrol Sehat edisi lainnya. Saya Alfianita, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.